Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Kania yang sudah bersedia menjadi partisipan dari kelompok kami. Sebelumnya, apa kabar Kania hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Em, Tanpa berlama-lama lagi untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke sesi interview ya. Apakah sudah siap? Iya boleh, sudah siap. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda, mengapa Anda perlu untuk mempelajari bahasa Inggris di bidang ekonomi, terutama dalam bidang yang Anda pelajari, yaitu pendidikan ekonomi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut saya itu mempelajari bahasa Inggris dalam bidang ekonomi sangat penting karena yang saya rasakan itu sebagian besar istilah dan juga konsep ekonomi menggunakan bahasa Inggris seperti opportunity cost, supply, demand. Nah, itu tuh hal yang lumrah gitu loh dijadikan ataupun digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sehingga sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi, saya tidak hanya dituntut untuk memahami konsep tersebut, tetapi juga saya harus mampu menjelaskannya kembali kepada siswa yang nantinya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu juga, penguasaan bahasa Inggris menjadi salah satu indikator yang menjadi profesionalisme guru nantinya, terutama jika nantinya saya ingin mengakses referensi internasional ataupun melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, seperti itu. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, dalam situasi apa Anda ingin menggunakan bahasa Inggris di bidang pendidikan ekonomi? Nah, tentunya saya ingin menggunakan bahasa Inggris itu terutama dalam kegiatan akademik ya, seperti pada saat presentasi, kemudian juga presentasi diskusi di kelas, kemudian ketika praktik mengajar. Selain itu, bahasa Inggris juga sangat saya butuhkan ketika saya membaca jurnal internasional. Nah, artikel ekonomi global juga ataupun mengikuti perkembangan isu-isu ekonomi terkini. Tentunya wawasan saya nantinya tidak hanya terbatas hanya pada sumber yang berbahasa Indonesia saja. Baik. Lanjut. Jenis kosakata ekonomi apa yang perlu Anda tingkatkan untuk lebih menguasai bidang yang Anda pelajari? Nah, untuk kosakata sendiri sebenarnya saya masih terbatas dan juga saya akan sangat perlu ditingkatkan ya. Nah, untuk kosakata tersebut yang ingin saya tingkatkan itu meliputi dua hal, yaitu yang pertama istilah ekonomi dasar dan juga istilah ekonomi modern. Istilah dasar itu menurut saya penting karena sering digunakan dalam pembelajaran di sekolah. Sedangkan istilah ekonomi modern seperti e-commerce, kemudian vintage ataupun financial technology dan sistem pembayaran digital juga perlu dipahami karena perkembangan teknologi yang saat ini sangat erat kaitannya dengan teknologi. Oke, sebelumnya boleh disebutkan tidak beberapa kosakata tentang e-commerce atau fintech yang sudah Anda ketahui sebelumnya? Yang sudah saya ketahui itu diantaranya yaitu seperti digital payment, kemudian juga e-wallet, dan juga startup. Oke, lanjut. Topik seperti apa yang Anda inginkan dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk bidang ekonomi, khususnya pendidikan ekonomi? Untuk topik yang ingin saya ataupun saya tertarik itu yaitu pada topik yang kontekstual ataupun nyata dan juga dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti literasi keuangan, kemudian pengelolaan keuangan pribadi, serta strategi pengembangan UMKM digital ataupun UMKM melalui digital marketing maksudnya. Jadi dengan topik seperti itu, pembelajaran akan menjadi lebih relevan tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif serta mudah dipahami. Baik.
Pertanyaan selanjutnya, istilah atau ungkapan bahasa Inggris ekonomi apa yang menurut Anda itu sulit untuk Anda pelajari atau kuasai? Nah, untuk bahasa Inggris sendiri bagi saya itu sangat sulit ataupun sangat harus perlu pemahaman dalam dan diantaranya kesulitan yang saya rasakan itu biasanya muncul ketika saya harus menerjemahkan konsep ekonomi yang bersifat abstrak ke dalam bahasa yang lebih sederhana tanpa mengubah makna aslinya. Selain itu juga istilah yang digunakan dalam berita ataupun jurnal ekonomi internasional itu terkadang menggunakan ungkapan tidak langsung atau kiasan sehingga membutuhkan pemahaman konteks yang lebih dalam seperti itu. Iya, pertanyaan selanjutnya, jenis aktivitas pembelajaran seperti apa yang paling Anda sukai dan menurut Anda aktivitas tersebut sangat efektif dalam pembelajaran? Bagi saya itu sangat menyukai aktivitas role play ataupun simulasi mengajar. Nah, mengapa demikian? Karena menurut saya aktivitas ini sangat efektif karena dapat memberikan kesempatan untuk praktik langsung, terutama dalam melatih kemampuan berbicara serta menjelaskan materi ekonomi menggunakan bahasa Inggris. Nah, selain itu juga aktivitas role play ini juga membantu meningkatkan rasa percaya diri saya sebagai calon guru seperti itu. Baik. Kemudian, aktivitas dan metode pembelajaran apa yang menurut Anda paling efektif? Serta apa yang Anda harapkan terhadap proses pembelajaran selanjutnya? Nah, menurut saya metode pembelajaran yang paling efektif adalah diskusi berbasis studi kasus ataupun bisa kita sebut sebagai problem based learning. Nah, terutama yang berkaitan dengan isu ekonomi terkini. Menurut saya, metode ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis sekaligus aktif berkomunikasi. Dan nantinya harapan saya itu ke depan pembelajaran lebih banyak difokuskan pada praktik berbicara seperti presentasi dan juga diskusi sehingga kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dapat berkembang secara maksimal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pembelajaran seperti apa yang Anda anggap pembelajaran itu paling efektif? Contohnya online atau offline, ataupun tugas individu atau kelompok. Baik, em, jika diharuskan memilih, saya lebih memilih pembelajaran secara offline dan juga berkelompok. Mengapa demikian? Karena menurut saya, pembelajaran bahasa itu membutuhkan interaksi secara langsung. Nah, dengan belajar bersama teman, misalnya, saya bisa saling bertukar pendapat, kemudian mengoreksi kesalahan, dan juga suasana belajar bisa menjadi lebih aktif serta tidak monoton, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sudah merasa cukup diberi kesempatan untuk berbicara di kelas? Untuk kesempatan yang diberikan sebenarnya sudah cukup, namun perlu digarisbawahi bahwa cukup di sini itu terkadang sebagai mahasiswa kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik karena keterbatasan yang kita miliki. Nah, untuk itu dalam sesi diskusi ataupun tanya jawab yang nantinya mahasiswa itu harus lebih bisa mengungkapkan ataupun bisa lebih percaya diri berbicara dengan bahasa Inggris dan nantinya mahasiswa tersebut bisa terbiasa dan juga berbicara secara spontan menggunakan bahasa Inggris tanpa merasa takut ataupun canggung. Oke, selanjutnya, bentuk interaksi apa yang menurut Anda paling membantu Anda dalam proses belajar? Yang saya rasakan interaksi yang paling membantu saya belajar itu interaksi antar mahasiswa atau student to student interaction ya sangat membantu proses belajar saya. Karena dengan pembelajaran bersama teman itu suasananya bisa lebih santai dan juga saya merasa lebih berani untuk mencoba berbicara. Meskipun
masih banyak grammar yang salah ataupun pengungkapan kosakatanya yang salah. Tapi karena kita bersama teman dan kita sama-sama belajar, jadi situasinya itu menjadi lebih santai dan juga tidak tidak akan apa ya ada unsur hina ataupun unsur merasa rendah gitu karena bersama teman kita bisa lebih terbuka dan juga bisa lebih menambahkan wawasan secara bersama-sama seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir. Peran seperti apa yang Anda harapkan dari dosen dalam mengajar bahasa Inggris untuk bidang pendidikan ekonomi? Baik, nah saya berharap itu dosen tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai motivator yang nantinya dapat mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dan juga berani mencoba ataupun mengungkapkan. Nah, dalam belajar bahasa Inggris sendiri, keberanian untuk berbicara menjadi kunci yang utama. Dengan demikian, menurut saya, dukungan dan juga umpan balik positif dari dosen akan sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan diri seorang mahasiswa. Oke, baik. Jawaban yang sangat-sangat luar biasa. Mungkin dari Ria ada pertanyaan tambahan? Dari aku udah cukup. Oke, kalau sudah cukup. Mungkin untuk sesi interview hari ini dicukupkan sekian. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kania yang sudah bersedia hadir menyempatkan waktunya untuk sesi interview hari ini. Semangat terus untuk kita semua. Saya tutup acara interview hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.